Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan o genki desu ka? Kali ini kita melanjutkan bumbu N1. Kemarin udah belajar Gahayeka. Kita sekarang akan belajar ya Inaya. Nah, ini saya kasih gambarnya Gojo Satoru Shinsei biar lebih menantang. Oke, langsung aja. Bunpo ya Inaya artinya itu seketika atau begitu A langsung B. Kemarin kita udah belajar bahwasanya kalau bunpo Gahayeka itu kayak tak totang, itu ada kejadian sebagai pemicu kemudian timbul efek. Kalau ya Inaya ini nuansanya itu bukan ada pemicunya, tapi dua kondisi, dua situasi yang terjadi itu hampir bersamaan. Peristiwa itu ini bukan kayak terjadi secara otomatis, tapi itu kayak manusia gitu, kayak makhluk hidup dipakai ketika terjadi itu bener-bener hampir bersamaan. Ya, kita langsung lihat contohnya aja. Di sini contoh yang pertama, Sugaku no Jugyo ga Hajimaru ya Inaya karewa Inemuryo Hajimeta. Jadi saat pelajaran matematika itu dimulai, si anak cowok ini langsung ngantuk terus tidur gitu. Jadi kayak satu paket gitu, kayak satu kesatuan. Nah, di situ ada dua kondisi. Yang pertama, pelajaran matematika dimulai, yang kedua itu tertidur. Karena memang itu terlihat seperti suatu kebiasaan. Gitu ya. Ini contoh yang pertama, si anak cowok ini tertidur ketika langsung masuk pelajaran matematika. Oke, berikutnya, kilas itu mirip dengan Gahayeka dalam pemakaiannya, cuma bedanya ya Inaya ini tuh lebih formal. Nah, Gahayeka itu udah jarang dipakai, ya Inaya itu lebih formal lagi, lebih kaku lagi gitu. Selain itu ya Inaya itu nggak bisa dipakai dengan kata kerja lampau, hanya bisa dalam bentuk kamus ya. Formatnya itu verb kamus atau verb group plus ya Inaya gitu. Lanjut, ya Inaya adalah ungkapan yang tidak terlalu umum, sangat jarang ditemui. Ya, kita hampir nggak pernah denger lah ya orang Jepang ngomong ya Inaya. Tapi ya memang karena ini untuk CLPT, apa salahnya sih kita pelajari gitu. Oke, kita gaskan contoh berikutnya ya. Misalnya kita pergi agak lama ninggalin rumah, pas pulang kucing kesayangan kita, begitu kita datang si kucingnya langsung ngedatengin kita, lari ke kita gitu. Ya, kita lihat. Doa ga hiraku ya Inaya neko ga tobi dashite kita. Ini seketika pintunya terbuka, saat itu juga kucing ngelompat keluar. Jadi begitu kita buka pintu, si kucing ini langsung datang gitu. Jadi bener-bener kayak refleks gitu. Kucingnya, kitanya masuk, kucingnya langsung datang. Seperti itu. Oke, berikutnya. Contoh berikutnya adalah ketika saat kita, misalkan kalian punya mantan, udah lama nggak kita datang, namanya mantan ya. Terus kamu datang lagi tuh ke rumah mantan ya, hitung-hitung silaturahmi gitu. Nah, itu ketika kita datang baru melihat wajah kita itu langsung seneng sumringah gitu. Ya, kita lihat contohnya. Di sini tuh nama mantannya tuh Tomoko ya. Watashi o miru ya Inaya Tomoko wa egaude aisatsu shita. Begitu melihat wajahku, saat itu juga Tomoko ngasih salam dengan tersenyum. Baru melihat wajahnya kita, si Mbak Tomoko ini udah langsung senyum ke kita gitu. Jadi bener-bener kayak bareng gitu, ngelihat senyum. Kayak tadi kucing kita baru tekek gitu, langsung kucingnya wis datang gitu. Oke, ini yang terakhir kuis ya. Di sini stage ini karega nani ya Inaya nanjeng nimo fanka kanseo akita. Nah, di sini tuh kansei itu sorakan ya, suara sorakan kayak gitu. Itu namanya kansei. Ini yang
bener itu ara warete iru atau ara wareru, tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih udah belajar N1. Nah, ini Bunpo N1 ya inaya yang kita pelajari hari ini. Jadi ya inaya itu intinya ya mirip-mirip kayak tatotang, kayak gahayeka. Intinya kalau ya inaya ini hanya bisa dengan kata kerja kamus dan hampir bersamaan kedua hal tersebut, seolah udah kayak kebiasaan gitu. Oke, jangan lupa juga follow TikTok Bareng Jepang. Terima kasih.